Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anjani dari kelas 11 Apisena 1 ingin menjelaskan atau menceritakan tentang Perang Dingin AS dan Uni Soviet. Perang Dingin adalah persatuan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dalam hal ideologi. Blok barat cenderung beraliran liberal dan kapitalis, sedangkan blok timur menganut paham komunis dan sosialis. Keduanya saling berebut pengaruh terhadap negara lain selama Perang Dingin. Banyak pihak meyakini Perang Dingin dimulai tak lama setelah Perang Dunia Kedua, yakni pada 1947 dan berakhir pada 1991 saat keruntuhan Uni Soviet. Latar Perang Dingin, AS dan Uni Soviet sebenarnya tergabung ke dalam blok sekutu dan bersama-sama berperang melawan blok poros selama Perang Dunia Kedua. Meski berada di barisan yang sama, hubungan kedua pihak tersebut sebetulnya bersih tegang karena perbedaan ideologi. AS telah lama waspada dan khawatir terhadap perkembangan komunisme Uni Soviet dan prihatin dengan pemerintahan tirani pemimpinnya Joseph Stalin. Di sisi lain, Uni Soviet membenci perilaku AS yang menganaktirikan Uni Soviet dalam komunitas internasional. Uni Soviet juga geram AS tidak bergerak cepat untuk terjun ke dalam Perang Dunia Kedua. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, benih-benih kebencian antara kedua belah pihak tumbuh semakin besar. Aliansi AS, Inggris, dan Uni Soviet mulai terpecah. Benih-benih kebencian tersebut menjadi rasa saling tidak percaya dan permusuhan yang luar biasa. Setelah Nazi, Jerman dan blok poros kalah, didatangilah Perjanjian Potsdam. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara AS, Uni Soviet, dan Inggris untuk menentukan nasib wilayah Jerman pasca kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Salah satu isi perjanjian itu adalah pembagian wilayah Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan AS, sedangkan Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet. Di Eropa Timur dan Eropa Tengah, Uni Soviet juga menguasai negara-negara bekas jajahan Jerman. Uni Soviet lantas menancapkan pengaruhnya di sana. Dan langkah Uni Soviet mengkhawatirkan sekutu dekat AS, Inggris. Kedua negara itu khawatir pengaruh komunisme Uni Soviet bakal mengganggu dominasi mereka di Eropa Barat. Dimulainya Perang Dingin. Perang Dingin dimulai ketika AS meluncurkan Marshall Plan, bantuan AS untuk negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. Marshall Plan dipicu oleh ketakutan dan ekspansi komunis dan kemerosotan ekonomi Eropa yang cepat pada musim dingin 1946 sampai 1947. Sebagai tandingannya, Uni Soviet punya Molotov Plan, bantuan yang diberikan Uni Soviet untuk negara-negara Eropa Timur yang berdampak Perang Dunia Kedua. Pada 1948, Soviet memasang pemerintahan sayap kiri di negara-negara Eropa Timur yang telah dibebaskan oleh Tentara Merah. Persaingan dalam Perang Dingin. Selama Perang Dingin, persaingan antara blok Barat dan blok Timur terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, perlombaan senjata, hingga luar angkasa. Pada 4 April, secara khusus, para penjabat AS mendorong perkembangan senjata nuklir, maka dimulailah perlombaan senjata nuklir yang membuat dunia khawatir. Pada 1949, Uni Soviet menguji senjata nuklir mereka sendiri. Sebagai tanggapan, Presiden AS kala itu adalah Harry Truman mengumumkan negaranya akan membuat senjata nuklir yang lebih dahsyat. Pada 4 April 1949, Blok Barat mendirikan Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization atau disebut NATO. Negara-negara pendirinya adalah Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Belanda, Portugal, Inggris, dan AS. Pembentukan NATO bertujuan untuk mempertahankan Eropa Barat dari kemungkinan serangan Uni Soviet.
Sebagai Warsawa dibentuk atas kekhawatiran Blok Timur mengenai keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman. Negara-negara yang tergabung dalam Fakta Warsawa adalah Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Perang Dingin mencapai puncaknya pada 1948 sampai 1953. Pada periode ini, Soviet tidak berhasil memblokade sektor-sektor Jerman Barat yang dikuasai Barat. Pada 1962, Soviet secara diam-diam memasang rudal di Kuba yang dapat diluncurkan ke kota-kota di AS. Hal ini memicu krisis yang membawa kedua negara ke ambang pertempuran fisik sebelum akhirnya tercapai kesepakatan untuk menarik rudal. Perang Dingin secara perlahan mereda pada 1980-an ketika Uni Soviet dipimpin Mikhail Gorbachev memulai menghapus sistem diktator dan menumbuhkan demokrasi. Perang Dingin diyakini resmi berakhir seiring bubarnya Uni Soviet pada 1991. Jadi kesimpulannya adalah periode konflik ideologis dan geopolitik antara Amerika Serikat, kapitalis, dan Uni Soviet komunis yang berlangsung selama lebih dari 4 dekade. Berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1991 dan memunculkan sistem multipolar dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.